Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asisa Pastriana Barubu. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan perkembangan teknologi yang dimana peluang dan tantangan dalam dunia pembelajaran. Baik, langsung saja. Kita mengetahui bahwa seiring dengan perkembangan zaman yang ada, teknologi itu mengalami kemajuan yang sangat pesat dan memberikan pengaruh besar dalam berbagai bidang, termasuk di bidang pendidikan. Jika pada masa lalu ya, di mana proses pembelajaran itu hanya mengandalkan buku cetak saja dan penjelasan guru di kelas, ya, kini pembelajaran telah didukung oleh teknologi digital seperti internet, komputer, dan berbagai aplikasi pembelajaran lainnya. Nah, perkembangan ini ya itu membuat proses belajar menjadi lebih efisien, ya, lebih modern, lebih fleksibel, dan juga mudah diakses tentunya. Perkembangan teknologi itu menghadirkan banyak sekali peluang ya dalam dunia pembelajaran yang bisa kita gunakan ya. Salah satu peluang utama adalah akses informasi yang semakin luas ya, yang bisa kita peroleh oleh setiap orang tentunya yang memiliki akses digital. Nah, peserta didik juga bisa dengan mudah mencari materi pembelajaran melalui internet, video edukasi, maupun perpustakaan digital. Itu semuanya ada di zaman saat ini. Nah, selain itu juga, teknologi ini memungkinkan pembelajaran itu dilakukan kapan saja dan juga di mana saja tanpa terbatas ruang dan waktu. Misalnya, melalui pembelajaran daring, ya kita bisa menggunakan aplikasi seperti Google Classroom ataupun Zoom. Metode pembelajaran itu juga menjadi lebih menarik dengan adanya video animasi, presentasi digital, dan media kreatif lainnya yang dapat memudahkan individu, yang dapat memudahkan murid, bahkan kita sekalipun, guru sekalipun, ya dalam memperoleh informasi untuk memperluas wawasan, untuk memperluas pengetahuan, ya yang pada akhirnya ini dapat meningkatkan minat dan semangat belajar setiap dari kita ataupun setiap dari siswa. Nah, selain itu juga teknologi membantu meningkatkan kemandirian dan kreativitas peserta didik. Nah, siswa dalam hal ini tidak hanya menerima materi saja, tetapi juga dapat membuat karya seperti apa? Presentasi digital, video pembelajaran, atau poster edukasi. Nah, penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga dapat melatih keterampilan digital yang sangat penting sebagai bekal menghadapi masa depan yang mungkin akan lebih maju dari saat ini. Oke. Namun, ya, di balik berbagai peluang tersebut, di balik berbagai kesempatan yang ada, tentunya yang positif yang bisa digunakan, ya, perkembangan teknologi juga menimbulkan tantangan, ya, tidak hanya peluangnya saja ya, ketika peluang itu bisa kita gunakan, bisa digunakan oleh siswa, peserta didik, bahkan kita ke hal yang positif, maka itu dapat memberikan nilai untuk kita. Nah, sedangkan dalam memperoleh, dalam mengakses digital, internet saat ini pun itu memiliki tantangan. Nah, ketika kita tidak belajar, ketika kita kurang kemampuan literasi digital, maka kita digital ini juga akan membawa pengaruh yang cukup signifikan bagi kehidupan kita. Oke, apalagi bagi kehidupan siswa atau murid. Nah, salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah kesenjangan akses teknologi. Nah, kesenjangan akses teknologi ini pasti kita sudah mengetahui bahwa masih adanya kesenjangan akses teknologi saat ini di negara Indonesia ini, yang dimana saudara-saudara kita yang masih di daerah terpencil ya itu bahkan tidak bisa mengakses teknologi sama sekali. Nah, berbeda dengan kita yang sudah bisa mengakses teknologi, di mana kita sudah memiliki pengetahuan, kita sudah memiliki sedikit demi sedikit literasi digital yang baik. Nah, sedangkan mereka yang belum menyentuh sama sekali, itu pasti berbeda dengan kita pastinya. Nah, di mana ya tidak semua siswa itu memiliki perangkat atau jaringan internet yang memadai. Selain itu juga, teknologi juga dapat disalahgunakan
ya. Misalnya digunakan untuk bermain game atau membuka media sosial saat proses pembelajaran berlangsung, ya kan? Itu berarti mengganggu apa ya? Mengganggu kefokusan setiap siswa yang pada akhirnya dia tidak mengerti apa yang diajari oleh gurunya, dan bahkan itu masalah karakter ya, ketika seorang guru sedang menjelaskan di depan dan siswanya sedang main handphone, itu bahkan nilai karakternya tidak ada ya. Nah, ketergantungan pada teknologi ya, itu juga dapat membuat siswa ya kurang berpikir kritis ya, yang dimana ketika teknologi ini sudah ada, ya banyak siswa, banyak murid yang ketika ada tugas langsung main searching saja tanpa memikirkan terlebih dahulu ini jawabannya apa, baca buku terlebih dahulu atau bagaimana. Namun karena akses teknologi yang sangat mudah saat ini, dia langsung searching tuh dan muncullah jawabannya, disalin ke jawaban tugasnya, ya udah dikirim sama gurunya gitu. Jadi dengan adanya hal seperti ini ya, kurang berusaha memahami materi secara mandiri istilahnya, yang pada akhirnya siswa tidak mengerti apa yang telah dipelajarinya. Padahal mungkin ya, contohnya tugas yang diberikan oleh guru itu adalah tugas yang ada pada materi yang telah mereka pelajari hari ini misalnya. Namun karena siswa tersebut tidak fokus, tidak memahami, yang pada akhirnya dia tidak mengerti sama sekali ya, mau tidak mau dia harus menggunakan teknologi untuk membantu dia ya membuat mengerjakan soal-soal tersebut. Oke. Namun tantangannya tidak hanya itu saja, ada pun tantangan lainnya, yaitu berkurangnya interaksi sosial secara langsung. Nah, kita, apalagi siswa, bahkan guru, ya sudah sangat sering melakukan ya, bahkan kita sering ketemu di dalam kehidupan sehari-hari tantangan satu ini, yaitu berkurangnya interaksi sosial secara langsung. Yang dimana ketika kita menggunakan media sosial, ketika kita sudah menggunakan teknologi, ya kita tidak melakukan interaksi secara langsung. Ya baik orang yang ada di samping kita sekalipun, ketika kita sudah fokus pada smartphone kita contohnya, maka kita tidak mempedulikan orang yang ada di samping kita ya, saking asiknya kita ya berinteraksi dengan media sosial ya. Itulah perkembangan teknologi saat ini, dan itu menjadi tantangan yang perlu kita hadapi, itu menjadi tantangan yang perlu kita cari solusinya, supaya hal itu dengan kemajuan itu tuh tidak membuat hubungan kita terputus ya sama sesama lain, yang dimana dalam hal ini interaksi sosial secara langsung ya, tidak dengan menggunakan media sosial ya. Oke. Sebagai kesimpulannya, perkembangan teknologi itu memberikan dampak yang sangat besar ya dalam dunia pembelajaran, di mana setiap siswa, setiap mahasiswa, setiap peserta didik itu dengan mudah bisa mengakses pembelajaran di mana saja tanpa terbatas ruang dan waktu ya. Kita bisa mengakses dimanapun kita berada, kita bisa belajar dimanapun kita berada, kita bisa mengetahui dengan cepat apa yang perlu kita ketahui, yang membuat kita penasaran, tentunya ke hal-hal yang positif. Nah, perkembangan teknologi selain memberikan dampak besar dalam dunia pembelajaran, dia juga menghadirkan peluang dan juga tantangan. Ya, oleh karena itu, teknologi ini haruslah dimanfaatkan secara bijak dan juga seimbang. Nah, dengan penggunaan yang tepat, teknologi dapat menjadi sarana yang tentunya efektif ya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan juga membantu peserta didik mencapai prestasi yang lebih baik ke depannya. Jadi, dalam video kali ini cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.